warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya dengan berbagai macam yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Dan setelah video-video kemarin membahas analisa hasil survei di mana elektabilitas dari 27 tokoh nasional, 4 diantaranya memiliki elektabilitas tertinggi. 1 Ganjar Pranowo di urutan pertama 28%, kedua Pak Prabowo Subianto di urutan dengan total 23%, kemudian Pak Anies Baswedan 19%, dan yang keempat adalah Pak Ridwan Kamil. Dari 3 elektabilitas tertinggi, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, dan ke urutan keempatnya itu jomplang sekitar 10 bahkan sampai 12%. Dan pada video kali ini kita akan membahas peluang, karena di video kemarin sudah kita membahas peluang elektabilitas pertama Pak Ganjar Pranowo. Kita akan membahas peluang Pak Prabowo Subianto di 2024. Teman-teman yang saya hormati, ada 2 hal ketika seseorang ingin mencalonkan presiden yang harus diperhatikan adalah pertama peluang ia dicalonkan, yang kedua adalah peluang menang atau kalah. Yang pertama adalah peluang dicalonkan menjadi calon presiden 2024. Sekurang-kurangnya dari sekian banyak pertimbangan yang harus dihitung oleh semua calon, semua tim, semua kandidat, yang paling mendasar adalah pertama peluang elektabilitas, yang kedua adalah punya partai pengusung. Nah, kemarin itu Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Kelemahannya adalah sampai saat ini beliau belum memiliki partai pengusung. Belum ada kejelasan dari partai apa serta koalisi mana ia akan diusung. Kenapa 2 variabel ini harus diperhitungkan? Kita tahu pada 2019, agak mundur sedikit, ada salah satu partai politik yang memiliki elektabilitas juga yang cukup besar, bahkan peringkat 3 besar, yaitu Partai Golkar, di mana beliau kadernya sepakat dan mendukung Pak Abu Rizal Bakri untuk dicalonkan menjadi calon presiden 2014. Namun lagi-lagi berbicara elektabilitas Pak Abu Rizal Bakri yang pada waktu itu elektabilitasnya dikalahkan oleh Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto, akhirnya Pak Abu Rizal Bakri tidak mampu dicalonkan menjadi calon presiden 2014 dengan dikalahkannya oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Artinya elektabilitas ini sangatlah penting. Yang kedua adalah partai pengusung. Kalau Pak Ganjar Pranowo secara popularitas itu unggul, tapi beliau memiliki kelemahan yakni partai politik atau partai pengusung. Beda halnya dengan Pak Prabowo Subianto. Secara elektabilitas beliau berada di peringkat kedua dengan perolehan 23%. Dan beliau juga memiliki partai politik yang kemungkinan besar mengusung Pak Prabowo Subianto di tahun 2024. Partai Gerindra ini, partai Pak Prabowo, berada di elektabilitas ke urutan kedua setelah partai PDI Perjuangan. Namun ada hal yang berbeda teman-teman. Jika partai Gerindra ini dari survei ke survei trennya mengalami kenaikan, kalau Pak Prabowo dari survei ke survei ini trennya mengalami penurunan, maka Pak Prabowo harus mempertimbangkan apakah ia akan memaksakan dirinya untuk ketiga kali mencalonkan menjadi presiden, atau ada kader lain dari partainya yang memiliki peluang untuk melawan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Mungkin bisa Pak Sandiaga Uno yang kita lihat trennya mengalami kenaikan meskipun masih harapan masyarakat beliau sebagai wakil presiden.
Namun jika Pak Prabowo memaksakan diri untuk dicalonkan menjadi calon presiden, maka ada beberapa catatan yang harus beliau diperhitungkan. Salah satunya adalah beliau harus memperhitungkan kelemahan di pemilu 2014. Beliau juga harus menutupi kelemahan di pemilu 2019. Kalau melihat hasil survei, Pak Prabowo Subianto di hasil survei terbaru adalah ada beberapa sektor elektoral yang memiliki kelemahan secara survei. Salah satu diantaranya adalah di Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pak Prabowo Subianto di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu di bawah 25%. Bahkan kalau kita lihat di Jawa Tengah hanya mencapai 12%, sedangkan di Jawa Timur 22%. Nah, kelemahan inilah yang harus segera ditutupi oleh Pak Prabowo Subianto jika ingin beliau maju kembali sebagai hat-trick calon presiden yang ketiga kalinya. Dan pilihan untuk menjadi wakil presiden bisa oleh Ibu Puan Maharani dari Jogja, atau juga bisa Caimin dari Jawa, atau juga bisa Ibu Khofifah dari Jawa Timur, atau juga bisa Mahfud MD meskipun dari Madura begitu. Dan ini jika ini disandingkan, maka saya yakin 100% Prabowo Subianto menang di 2024. Jika beliau koalisi PKB, kemudian koalisi PDIP dan Gerindra itu bersatu begitu. Karena secara elektabilitas di Jawa Barat, kemudian di Sulawesi, kemudian di Kalimantan, kemudian di Sumatera, beliau sudah unggul. Tinggal Jawa Tengah, Jawa Timur, bos. Namun yang jadi catatan adalah mungkin PKB oke, bisa dijadikan wakil. Jika Ibu Puan dijadikan wakilnya Pak Prabowo, apakah mungkin Ibu Mega bersedia kehilangan elektabilitas partai politik? Karena biasanya ketika pemilu, elektabilitas partai politik yang memiliki cenderung kenaikan adalah siapa, dari partai mana dia dicalonkan. Maka yang akan lebih diuntungkan adalah Partai Gerindra gitu. Dan mungkin kalau saya boleh berandai-andai, yang lebih berpotensi untuk dicalonkan dari Partai Gerindra itu adalah Pak Sandiaga Uno, dimana secara kalau lihat elektabilitas Pak Prabowo yang cenderung mengalami penurunan dari survei ke survei, beda halnya dengan Pak Sandiaga Uno. Meskipun secara ketokohan masih unggul Pak Prabowo Subianto, dan walau alam kita tidak tahu. Dan akhir-akhir ini kalau kita lihat ada beberapa pola yang seolah-olah Indonesia ini terfokus ke Ganjar dan Anies, sehingga Pak Prabowo Subianto itu cenderung dikesampingkan oleh masyarakat. Tidak tahu faktor kejenuhan tapi kalau saya boleh jujur, ini karena faktor Pak Prabowo yang berulang-ulang mendeklarasikan sebagai calon presiden. Karena berulang-ulang mendeklarasikan menjadi presiden, akhirnya masyarakat itu mah udah hal biasa. Tidak ada hal yang mengejutkan bagi masyarakat ketika Pak Prabowo mengatakan dirinya dicalonkan menjadi presiden. Ya mungkin teman-teman bisa nilai sendiri lah kenapa Pak Prabowo ini mengalami trennya penurunan. Tapi walaupun secara modal beliau adalah calon presiden yang satu-satunya calon presiden yang memiliki kekuatan yang sangat besar, karena partai politik punya, elektabilitas juga punya. Cuma belum ada yang bikin belum bikin kaget di masyarakat begitu. Kayaknya sepertinya yang akan bikin kaget di masyarakat itu adalah ketika beliau mendeklarasikan wakil beliau itu adalah Anies Baswedan, atau wakil beliau itu adalah
Ganjar Pranowo, mungkin itu akan mengagetkan. Tapi ketika beliau deklarasi saya siap jadi calon presiden, sampai kapanpun saya rasa di masyarakat eh, tidak akan ada kejutan begitu. Pak Prabowo harus memiliki eh, pola pengungkit yang baru agar mendapatkan trennya kembali mengalami kenaikan. Dan hari ini kita tahu masyarakat sepertinya terfokus ke Ganjar dan Anies. Yang nunggu nih Anies siapa wakilnya, nunggu nih siapa koalisi Ganjar yang mengusungnya. Kayaknya masyarakat masih terfokus kepada itu. Dan saya rasa Pak Prabowo ini harus menjadi menjadi pertimbangan, apa daya kejut atau daya kaget untuk masyarakat ketika dia mencalonkan kembali menjadi calon presiden. Mungkin itu yang teman-teman, dan saya rasa kalau memang Pak Prabowo dan timnya ini mampu melobi Pak Ganjar dan Pak Anies, ayolah bisalah Pak Ganjar dan Pak Anies atau salah satunya dijadikan wakil Pak Prabowo biar kita agak sedikit terkejut begitu. Atau koalisi partainya yang atau kadernya mungkin yang dicalonkan menjadi presiden. Mungkin ini karena kalau polanya terus-menerus seperti ini dari Pak Prabowo, saya yakin trennya akan membahayakan bagi para Pak Prabowo, elektabilitasnya bisa terus-menerus menurun begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang tepatnya diksi yang saya gunakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.